33. Skandal. Hari ini hari Minggu, lebih dari 2 pekan sudah Baby dan Dijah tinggal di rumah Pak Kiai dan semalaman mereka sudah berbicara, kalau hari ini keduanya akan kembali ke pondok. Berhubung hari Rabu pembelajaran akan dimulai juga. Baby sudah bisa berjalan dengan baik. Tak ada rasa nyari yang berlebihan. Juga wajahnya sudah tak sepucat semula. Ia sudah terlihat segar dan normal. Mereka berdua juga sudah mengarang cerita kalau ditanya teman-temannya nanti, kalau keduanya menginap di rumah saudara angkat Dijah di dekat sini. Ya anggap aja Pak Kiai dan Bunyai itu saudara angkat. Katanya Dijah sih. Kan udah mau jadi mertua. Iya. Jadilah keduanya sudah packing dan siap kembali ke asal mereka. Baby yang keluar terlebih dahulu. Mencari sosok Bunyai untuk izin. Biasanya kalau pagi Gus Hanan dan Pak Kiai sibukan. Loh. Ngapain kamu udah rapih? Tanya Gus Hanan yang tiba-tiba aja nongol. Saya mau izin sama Bunyai Gus. Mau balik ke asrama. Gak saya izinin. Ini lagi masa kritis juga. Kamu di sini aja. Tim. Baik-baik ya. Tim di sini. Omelnya tiba-tiba saja. Baby yang kebingungan hanya bisa melongo. Maksudnya? Mana teman kamu? Dijah. Sini. Duduk saya jelasin. Orang tua saya semuanya keluar. Lagi nemuin tamu. Dan karena ini juga kalian gak boleh keluar dulu. Khususnya kamu, Beb. Bisa masalah ini namanya. Ucapnya gawat. Jadilah Baby memanggil Dijah di kamar dan memintanya keluar. Dijah, dibilang dicariin Gus Hanan. Gak usah diperintah 2 kali udah langsung ngibrit dia. Keduanya sudah duduk kalem, siap mendengarkan ucapan Gus Hanan. Ada apa sih Gus? Di luar. Ada Gus Malik, sama Ning Melati. Kalau mereka melihat kalian berdua dari sini, pasti akan banyak pertanyaan. Dan tambah kacau. Khususnya kamu, Beb. Jangan sampai muka kamu kelihatan sama Gus Malik. Orang itu lagi nyariin kamu. Tanya Baby heran. Kok ajaib banget? Di luar sana, dia datang ngobrol sama Buya. Bilang mau melamar santriwati yang mondok di sini yang waktu itu ikut lomba mural kaligrafi. Untungnya dia lupa nama kamu, Beb. Gus Hanan menjelaskan dengan nada gawat. Lah, Gus, kan yang ikut lomba itu cuma saya sama Baby. Apa nggak akan jadi kacau nanti? Malah ketahuan Baby sama Ustaz Hamad nanti. Jelas Dijah berhenti di tengah jalan. Makanya, tim aja di sini. Keluhnya. Iya Gus. Kami akan siap di dalam kamar. Gak akan keluar sebelum ada aba-aba. Siap. Ucap Dijah gercep lalu menggandeng tangan Baby mengajaknya ke kamar. Oh iya. Kalian harus ada di kamar. Nanti kalau waktunya keluar. Cepat ya. Biarin aja barangnya jangan dibuka lagi. Jadi begitu pas, kalian keluar. Soalnya mereka kayaknya mau buat acara apa gitu di sini. Masih dibicarakan. Biar momennya pas mereka lagi oleng, kalian keluar deh. Siap. Tanya Gus Hanan memberi jempol. Dijah yang nyaut paling gercep. Siap. Ia bahkan menyeret Baby masuk ke dalam kamar. Gila gak sih, Beb? Dia sengaja ngumpetin kita. Aku khususnya biar gak dilamar pria lain. Bukankah itu lamaran gak langsung ya? Ucap Dijah dengan semi histeris. Mukanya sudah blushing gak keruan. Lah, ini konsepnya gimana aja? Melamar gak langsung itu dari sudut pandang mana? Tanya Baby heran. Kok bisa disimpulkan begitu? Ya kan tadi Gus Malik mau melamar orang yang ikut mural. Kan cuma kita berdua, Beb. Kamu udah nikah. Aku belum. Ya kan berarti aku. Jeti, dia itu melindungi kamu kan gak mungkin. Lah wong kamu udah jadi istri orang. Ya gak? Jadi dia melindungi aku dong. Yega. Oh, my Kimbum versi Islami. Gumam Dijah semakin menjadi. Baby yang gemas melempar bantal ke wajah temannya itu. Kebanyakan hoyal. Kok bisa mikir begitu sih? Aneh Jah. Jangan kebanyakan ngarep loh. Nanti kamu kecewa. Awas ya pakai ada adegan hati terpotek segala. Mau holwat jangan ngajak-ngajak antara. Ancam Baby. Keesokan harinya,
Baby dan Dijah sudah kembali ke asrama berhubung mereka kembali di malam hari. Mereka tak bertemu dengan siapapun. Baru pagi harinya ia bertemu dengan yang lain. Sapaannya tak seramah dulu, bahkan cenderung ketus. Mereka melipat lagi kasur dan menyimpannya di area yang ditentukan, di atas loker. Ya berhubung tempat loker itu sedikit lebih rendah permukaannya dibanding dengan area kasur, kalau dibeber makanya mereka bisa meletakkan kasur-kasur mereka di atas loker yang lumayan tinggi itu. Kita ada salah apa ya, Jah? Bisik Baby yang walau dirinya tidak terkenal banget, juga merasa ini dalam mode dicuekin. Gak tahu. Kangen paling, apa karena kita pergi gak ngasih tahu dulu? Balas Dijah gak pusing sama sekali sepertinya. Ternyata yang cuek sama mereka itu satu pondok dan itu membuat mereka bingung juga akhirnya. Setelah sholat subuh jamaah dan bersiap mandi. Baru deh terdengar selentingan yang gak enak. Ya iyalah enak. Dapat perlakuan khusus. Gila aja, sama calon penerus pondok. Ucap salah satu santri senior yang sepertinya sedang nyindir. Berhubung Dijah sudah masuk ke dalam bilik kamar mandi dan Baby masih antri sambil duduk di pelataran jeti Baby doang yang kena. Ia mendengarkan saja. Apa yang dimaksud? Siapa juga yang disasar? Apa dia? Atau Dijah? Iya. Enak. Pulang tinggal pulang. Palingan kalau ujian dapat bocoran tuh, enak ya. Sekalian aja gak usah belajar. Lah. Salah. Ngapain mondok kalau begitu? Udah bisa lulus tanpa sekolah. Timpal yang lain. Baby garuk-garuk kepala. Ini efek dia nggak keramas karena masih ada nifas apa karena populasi kutu di rambutnya sudah merajalela. Entah yang mana. Yang jelas ia bingung. Ini yang disindir siapa? Ya mesti harus mondok dong. Walau cuma buat formalitas. Kan sekarang sistem pendidikan kita online. Kalau nggak terdaftar dan nggak sekolah harian ketahuan juga. Nembak. Kayak itu tuh. Yang beli ijazah aja. Enak ya. Bilang lulusan pondok A. B, C padahal ilmunya nol. Seloroh yang lainnya lagi. Baby masih diam. Ia tak paham juga bagaimana dan siapa yang disasar. Karena ia tak merasakan. Sampai pintu kamar mandi Dijah dibuka. Agak kasar dan dia keluar dengan momentum yang pas. Membuat semua mata tertuju padanya. Pagi-pagi udah pada gibah. Awas. Kalau omongan kamu gak bener jadinya fitnah. Kalau apa yang kau tak tahu pasti dan kamu sebarkan ke orang lain. Dan membuat orang lain tak suka atas orang yang kalian bicarakan itu namanya namimah. Udah pada lupa ingatan apa ya? Namimah? Fitnah sama ghibah dosanya kayak apaan? Udah pada banyak pahala ampe mau dihambur-hambur. Apa udah pada punya tiket masuk surga jalur dalam? Kelakuan pada. Mau senior? Enggak. Gak pakai ya seenaknya begini. Omel Dijah main tunjuk orang yang dari tadi ngedumel sambil nyindir. Kok dia juga bisa tahu siapa yang bicaca? Itu membuat Baby kagum. Semuanya diam. Tapi dengan wajah tak terima. Dan Dijah melihat ini. Ia merasa seperti ditantang. Baby yang seharusnya masuk dan mandi setelah Dijah masih membeku. Situasi sepertinya memanas. Ia takut pas dia masuk ke dalam terjadi perang di depan kamar mandi. Dijah kalau ngamuk. Gawat juga. Pada lupa apa ya namimah itu apa. Aduh domba. Kalian bukan hanya melakukan dosa besar. Tapi juga merusak uhuwah. Silaturahmi. Makanya Allah murka sama orang-orang modelan begini. Udah pada siap kena murka. Omelnya lagi. Dan karena omelan yang terakhir itu semuanya buyar. Padahal belum pada mandi. Weh, dahsyat kali Dijah. Mandi deh Beb. Aku tungguin. Di sini. Ucap Dijah masih ada efek emosinya. Baby mengangguk. Hari ini ada aktivitas di sekolahnya walau belum maksimal. Ya ibarat kata. Kelas meeting lah. Mereka kembali ke asrama. Berniat berganti baju. Lalu dijegat oleh Najwa. Kalian berdua. Udah aku terus terang aja ya. Kalian gak usah munah. Pakai nasehatin anak satu pondok namimah. Gibah. Fitnah. Aku saksinya. Aku ngeliat langsung apa yang terjadi sama kalian berdua. Aku saksi mata. Berulang kali aku melihat kejadian itu. Mau dari mana? Biar kalian gak bisa ngeles lagi.
Gibah. Hah? Fitnah. Hah? Omong kosong. Ucap Najwa main nyemprot aja. Apaan sih kamu? Ngomong apaan? Tanya Dijah emosi. Dia sudah memajukan badan. Ini ngajak ribut namanya. Astagfirullah. Udah ah. Pagi nih. Ke dalam dulu ayo. Biar adem. Kalau di sini bisa jadi tontonan. Ketahuan Ustadzah bisa kena tazir besar. Ucap Baby, walau Najwa mencebik ke arahnya. Dia nurut juga. Masuk ke dalam asrama dan duduk dengan kaki terlipat. Beneran ngajak ngomong serius. Teman yang lain juga udah duduk dengan cara yang sama. Menunggu klarifikasi Baby dan Dijah. Berasa jadi artis aja. Bedanya artis duitnya banyak. Kita kere. Keluh Dijah pada Baby. Baby hanya terkekeh miris. Baby kini sudah duduk, lalu Dijah duduk di sampingnya. Ia seperti ketua suku, dan Baby asistennya. Aura Dijah yang disegani benar-benar berfungsi di sini. Walau pada sensi. Tapi begitu Dijah berdeham, mereka seperti canggung sendiri. Ayo, semua keluarin. Semua gosip yang kalian punya. Najwa khususnya. Apaan aja saksi? Apa bukti? Apaan keluarin semua? Ucap Dijah nyolot dan melotot ke arah Najwa. Kalau Baby digituin udah pasti ngabur dia. Takut. Satu aja. Kalian make koneksi untuk keuntungan kalian. Jawab Najwa. Oke. Siapa? Aku apa Baby? Urusan apa? Sama siapa? Semuanya. Kalian berdua, khususnya Baby. Aku pernah menyaksikan sendiri. Gak usah ngeles lagi. Semuanya udah jelas. Ucapan Najwa itu diberi anggukan oleh semua orang. Apaan emang yang jelas? Aku masih gak paham. Balas Baby polos. Kamu dan Gus Hanan ada main. Bengek. Baby benar-benar batuk sampai bengek. Sampai ia napas pun sulit tiba-tiba. Modelan orang keselek sama air liurnya sendiri. Dijah menepuk pundak Baby pelan. Meredakan batuknya. Ia terkekeh juga. Ajaib kamu. Itu teori dan hipotesa dari mana coba? Jelasin. Eleh. Ngeles kamu Jah. Udah ada banyak bukti juga. 1. Waktu itu kalian berdua keluar bareng Gus Hanan, si Baby jatuh gitu doang udah digendong kayak orang mau mati aja. Itu 1. Bentar. Gue saut. Omel Dijah. Dia kalau sudah keluar rugenya. Berarti udah emosi tinggi. Itu beneran dia mau mati. Asal lu tahu. Gue yang lihat. Dia udah berdarah-darah. Apa gak ngeliat ini lantai darah semua? Dia dibawa ke rumah sakit ya? Dan berapa hari kita ngilang itu karena Baby itu harus perawatan eksklusif di rumah sakit. Dikira lebay apa main gendong-gendongan. Kalau gue kuat, gue gendong sendiri. Kayak beneran mau mati aja. Katanya. Gila kali. Beneran mau mati ini teman kamu. Tahu. Sentak Dijah nyolot. Dan pasti aja semua orang syak dengan ucapan ini. Ya ampun. Pagi-pagi banget udah beginian. Kamu ngelak. Tapi aku lihat sendiri di kelas. Kalau Ustadz Hamad ngasih pesan kecil, itu biar kalian bisa ketemuan kan. Kamu sama Gus Hanan. Karena setelahnya kamu sering ketemuan sama dia. Di musyola banat juga sering berduaan. Di luar juga. Di lomba juga. Di pondok Kiai Halil. Katanya pertunangan Gus Hanan sama Ning Melati gagal karena kamu kan. Ucap Najwa dengan nada menuduh. Baby memijak dahinya. Pusing sendiri. Kok bisa sih menyimpulkan kayak begini? Awalnya ia kira ini berhubungan dengan Ustadz Hamad. Tapi kok Jeti membagongkan begini? Allahu Akbar. Ya Allah aneh bet sumpah. Sumpah Baby. Ini temen kamu napa pada begini sih? Pada. Aku ya yang jadi saksi hidupnya. Gak ada apa-apa antara Baby dan Gus Hanan. Selama ini aku yang nemenin dia. Dan sama sekali. Gak ada apapun antara dia. Hanya aja, Bunyai nitip Baby yang, dalam kurung, kritis di rumah sakit sama Gus Hanan. Untuk obat dan semua biayanya. Tapi yang rawat itu aku. Mengenai murah dan di lomba. Gak ada itu. Bohong.
Fitnah. Kami gak ada begitu. Begituan. Jelas Dijah juga memejam. Dia pusing dengarnya. Gak akan bisa kami percaya gitu aja. Ucap Najwa ketus. Serah. Hati-hati. Umur orang gak ada yang tahu. Kalau meninggal dalam keadaan namimah. Wih. Serem. Siapa yang mau nyelamatin kamu nanti dari muraknya Allah? Hihi serem. Ucap Dijah meminta Baby berdiri. Keluar dulu, Beb. Ampak aku di sini. Gak bisa napas. Udara udah bercampur sama sedikit ciri-ciri laknatnya Allah. Serem. Ucap Dijah nakut-nakutin semua orang. Baby menurut. Dan beberapa dari gerombolan itu akhirnya buyar juga. Gila kali mereka itu pada. Geram Dijah gak habis pikir. Mereka membeli roti untuk cadangan nanti kalau lapar. Baby saat ini harus banyak makan, dan Dijah harus memastikan itu. Biar posturnya kembali dan lebih tebal badannya. Makanya dia harus banyak masukan. Cemilan dan gizi yang cukup. Keduanya duduk di kursi taman dekat gedung sekolah. Saat ini belum ada kegiatan resmi. Kenapa kok repot banget di sana ya? Sekarang kelas meeting kan ya Jah? Gumam Baby. Napa pada rempong ya? Udah kayak mau ada tablik akbar aja. Balas Dijah sama herannya. Mereka menatap dan memerhatikan beberapa orang warawiri menggotong meja. Ada yang bawa kursi, ada yang bawa hiasan. Kaula utama. Aula sekolah utama. Pasti ada acara. Itu saja yang disimpulkan. Jam 9 pagi, mereka berkumpul di kelas masing-masing dengan seragam. Lalu diminta ke aula utama itu. Baru mereka tahu. Ada acara di sini. Semua dinding sudah dihias, dan semua meja disusun di depan aula. Modelan kayak lintasan jalannya para model. Sementara beberapa kursi disusun di satu tempat. Seperti tempat juri. Sementara area lainnya masih tanpa kursi, hanya beralas karpet hijau. Tempat mereka duduk. Yep. Semuanya silahkan duduk. Ucap Ning Melati. Ya, Ning Melati. Jangan tanya ada apa. Karena mereka berdua juga sama bingungnya. Assalamualaikum, saya Melati Halil. Mulai sekarang saya yang akan bertanggung jawab urusan keputrian di pondok ini. Dan hari ini, kita akan melakukan penyaringan bakat sampai hari Selasa. Karena Rabunya kalian akan aktif sekolah. Demi bisa memajukan kreativitas kalian dan saat kalian lulus dari sini, semua keahlian kalian akan terasah dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Oke. Mari kita mulai ya. Ucapnya girang. Sosok bergamis biru keperakan dengan jenis gamis yang kloka besar. Yang super flowy juga. Dengan beberapa manik kecil seperti permata mini berbalik. Membuat efek seperti Marilyn Monroe dengan gamis panjang. Kalau dibuat perbandingan. Penampilan mereka dengan si pembawa acara seperti Upik Abu dan majikannya. Beda. Dari langit ke bumi. Ini apaan dah Beb? Maksudnya Darul Ilmi Got Talent gitu. Bisik Dijah. Baby yang masih syak hanya bisa mendelik dan mangap. Kenapa sih ada acara seperti ini? Selain untuk membangun kreativitas. Kami, saya dan saudara saya. Gus Malik juga akan membagikan beasiswa untuk belajar tingkat lanjut di luar negeri bagi pemenang yang paling berprestasi. Ya tentu pemenangnya setelah dilakukan penjurian. Akan ada saya, Gus Malik, Gus Hanan yang akan menilai. Jadi tenang saja. Semua penilaian akan sangat objektif. Ada 2 orang dari perempuan, dan 2 orang dari pondok lelaki. Ucap Ning Melati dengan ramah. Mereka semua hanya dibuat terpana atas penjelasan itu. Sampai azan zuhur berkumandang, dan mereka buyar untuk sholat. Lalu makan Baby dan Dijah dipanggil Ustazah Rafiq. Mereka berdua dipanggil ke kediamannya Pak Kiai. Ada beberapa santriwati yang mendengarnya dan langsung mencibir. Eleh. Tambah curiga ini anak-anak jadinya. Gumam Dijah yang malas-malasan ke rumah Pak Kiai. Baby berjalan nurut di belakang Dijah. Ya mau gimana lagi. Udah dipanggil juga. Tapi kecurigaan mereka buyar semua. Karena di ruang tamu sudah ada Bunyai, Pak Kiai dan Gus Hanan. Assalamualaikum. Sapa Baby dan Dijah bersamaan. Waalaikumsalam. Masuk. Baby. Dijah. Duduk dulu. Ucap Pak Kiai dan Bunyai tersenyum lebar. Menepuk kursi di samping dirinya.
Baby dan Dijah yang sungkan karena ada Pak Kiai dan mereka duduk di kursi. Hanya bisa kaku dan menunduk. Begini. Saya yang panggil kalian, saya mau minta tolong secara langsung sama kalian. Apa kiranya bisa? Tanya Pak Kiai dan Bu Nyai langsung memegang tangan Dijah. Meremasnya pelan. Kok Dijah yang dipegang tangannya? Kan jadinya Dijah cemas. Cemas tapi girang. Apa dia mau dinikahin sama Gus Hanan ya? Dengan ucapan bismillah. Saya setuju Pak Kiai. Itu.